Pada akhir abad ke-19, rakyat Hindia Belanda hidup dalam penderitaan. Sistem tanam paksa dan eksploitasi kolonial telah membuat kemiskinan merajalela. Banyak petani kehilangan tanah, hasil panen bahkan kehidupannya. Sistem ini mewajibkan rakyat pribumi menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di lahan mereka. Hasilnya tidak untuk kebutuhan sendiri, melainkan disetorkan kepada pemerintah kolonial. Kebijakan ini memang menyelamatkan keuangan Belanda yang kala itu terancam bangkrut, tapi di sisi lain membawa penderitaan luar biasa bagi rakyat. Banyak desa mengalami kelaparan, petani kehilangan tanah, dan kemiskinan semakin meluas. Melihat kondisi tersebut, muncul kritik keras dari seorang tokoh Belanda bernama Konrad Theodor van Deventer dalam sebuah tulisan berjudul An Erashold atau Hutang Kehormatan. Ia menegaskan bahwa Belanda berutang kepada rakyat jajahan. Selama puluhan tahun, negeri Belanda telah meraup keuntungan besar dari tanah Jawa. Karena itulah sudah saatnya mereka membalas budi. Pada tahun 1901, melalui pidato tahta Ratu Wilhelmina, lahirlah sebuah kebijakan baru. Kebijakan itu disebut politik etis atau politik balas budi. Tujuannya, setidaknya di atas kertas, adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Politik etis memiliki 3 program utama yang dikenal sebagai Trias van Deventer. Pertama, yakni edukasi. Pemerintah Belanda mulai membuka sekolah-sekolah rakyat. Hanya saja akses pendidikan ini lebih banyak ditujukan bagi anak-anak bangsawan atau priayi. Kedua, yakni irigasi. Dibangun saluran-saluran pengairan baru dengan harapan hasil pertanian dapat meningkat. Namun kenyataannya lebih banyak menguntungkan perkebunan kolonial. Ketiga, yakni emigrasi. Penduduk Jawa yang terlalu padat dipindahkan ke daerah lain seperti Sumatera. Mereka diharapkan bisa membuka lahan baru, sekaligus menjadi tenaga kerja murah di perkebunan. Walaupun dijalankan dengan kepentingan kolonial, kebijakan ini tetap membawa dampak besar. Dari sekolah-sekolah yang dibuka, lahirlah generasi baru kaum terpelajar. Merekalah yang kelak menjadi pelopor kebangkitan nasional. Beberapa tokoh diantaranya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo, penggagas berdirinya Budi Utomo. Sutomo pendiri organisasi itu, dan Ki Hajar Dewantara, tokoh yang mendirikan Taman Siswa. Politik ini tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat. Banyak sejarawan menyebutnya sebagai kebijakan setengah hati. Sekolah sangat terbatas jumlahnya, rakyat kebanyakan tetap miskin, dan pembangunan irigasi maupun emigrasi hanya difokuskan untuk keuntungan Belanda. Dan transmigrasi pribumi pun dilakukan supaya SDM bisa terbagi lebih merata dan para transmigran bisa dipaksa untuk bekerja di perusahaan perkebunan milik Belanda. Pembangunan infrastruktur seperti kereta api pun digunakan untuk mempermudah pengangkutan hasil bumi Nusantara. Pada akhirnya, politik etis ini memang lebih banyak menguntungkan pemerintah kolonial. Pertama, karena pada dasarnya penjajahan selalu mencari cara untuk memeras rakyat pribumi. Kedua, penerapan kebijakan ini berjalan seiring dengan proses kapitalisasi di tanah jajahan yang ditandai dengan berdirinya berbagai pabrik seperti pabrik gula dan industri lainnya.